Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Anwar dengan NIM 25120110037, kelas PAI 2B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan daripada tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan tema Peradaban Islam pada masa Dinasti Utsmani di Turki. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan, yakni sejarah berdirinya Dinasti Utsmani di Turki. Dinasti Utsmani didirikan oleh Osman I pada tahun 1299 Masehi. Osman I berasal dari suku Turki Oghuz yang bermigrasi ke wilayah Anatolia yang ada di Turki. Akibat tekanan dan serangan bangsa Mongol di Asia Tengah, pada saat itu wilayah Anatolia berada di bawah kekuasaan Kesultanan Seljuk-Rum yang mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan serangan dari luar. Melihat kondisi tersebut, Osman I mendirikan pemerintahan yang mandiri dan mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Nama Utsmani berasal dari nama Osman yang dalam bahasa Arab disebut Utsman. Setelah Osman I wafat, para penerusnya melanjutkan perjuangan dengan melakukan ekspansi wilayah secara bertahap. Berkat kepemimpinan yang kuat dan strategi politik yang baik, kerajaan kecil yang didirikan oleh Osman berkembang menjadi kekaisaran besar yang menguasai berbagai wilayah penting. Dinasti Utsmani kemudian menjadi simbol kejayaan Islam dan memainkan peran besar dalam sejarah dunia berabad-abad. Selanjutnya adalah penaklukan Konstantinopel. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah dinasti Utsmani adalah penaklukan Konstantinopel. Pada tahun 1453 Masehi, oleh Sultan Mehmed II yang dikenal dengan gelar Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel merupakan ibu kota kekaisaran Bizantium dan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara Asia dan Eropa. Sebelum penaklukan berhasil dilakukan, banyak pemimpin Muslim telah berusaha menaklukkan kota tersebut, namun selalu mengalami kegagalan. Muhammad Al-Fatih mempersiapkan pasukan dengan sangat matang, termasuk penggunaan meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok pertahanan kota. Selain itu, ia menerapkan strategi militer yang cerdas, seperti memindahkan kapal-kapal perang melalui jalur darat untuk memasuki Teluk Golden Horn. Setelah pengepungan selama beberapa minggu, Konstantinopel berhasil ditaklukkan pada tanggal 29 Mei 1453. Peristiwa ini mengakhiri kekuasaan Bizantium yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Setelah penaklukan tersebut, kota Konstantinopel dijadikan ibu kota dinasti Utsmani dan kemudian berkembang menjadi Istanbul. Penaklukan ini juga memandai berakhirnya abad pertengahan dan dimulainya era baru dalam sejarah dunia. Baik, adapun pembahasan selanjutnya yakni peradaban dinasti Utsmani di bidang politik dan militer. Di bidang politik, dinasti Utsmani menerapkan sistem pemerintahan monarki yang dipimpin seorang sultan. Sultan memiliki kekuasaan tertinggi yang mengatur pemerintahan, membuat kebijakan, dan memimpin rakyat. Selain itu, sebagai kepala negara, Sultan juga dianggap sebagai pelindung umat Islam untuk membantu menjalankan pemerintahan. Sultan dibantu oleh para wazir atau menteri yang tergabung dalam Dewan Pemerintahan. Dinasti Utsmani memiliki sistem administrasi yang sangat teratur hingga mampu mengelola wilayah yang sangat luas yang terdiri dari atas berbagai suku, bahasa, dan agama. Mereka juga menerapkan kebijakan toleransi terhadap masyarakat non-muslim dengan memberikan kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, membuat dinasti Utsmani mampu bertahan selama ratusan tahun. Kemudian pada bidang militer, kekuatan militer yang merupakan salah satu faktor keberhasilan dinasti Utsmani dalam memperluas wilayah kekuasaannya, mereka memiliki pasukan elit yang dikenal dengan Janissary.
Pasukan ini mendapatkan pelatihan khusus, disiplin tinggi, dan perlengkapan militer yang modern pada masanya. Selain itu, pasukan darat juga sangat kuat. Dinasti Utsmani memiliki armada laut yang besar sehingga mampu menguasai jalur perdagangan wilayah strategis di Laut Tengah. Kekuatan militer yang tangguh memungkinkan dinasti Utsmani memenangkan banyak peperangan dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencapai 3 benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Pada masa kejayaannya, dinasti Utsmani menjadi salah satu kekuatan militer yang paling disegani di dunia. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yakni peradaban dinasti Utsmani pada bidang pendidikan, ekonomi, dan seni. Pada bidang pendidikan, dinasti Utsmani memberikan perhatian besar terhadap pendidikan. Mereka memberikan banyak sekali mendirikan banyak madrasah, perpustakaan, dan lembaga pendidikan yang menjadi pusat pembelajaran ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan mendapatkan dukungan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui sistem pendidikan yang baik. Lahirlah banyak tokoh yang berkontribusi dalam bidang hukum Islam, sastra, astronomi, kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya. Adapun dalam bidang ekonomi, perekonomian dinasti Utsmani berkembang pesat karena letak geografis wilayahnya yang sangat strategis. Wilayah Utsmani menjadi penghubung utama perdagangan antara Asia dan Eropa. Mereka menguasai berbagai jalur perdagangan sehingga memperoleh pendapatan yang besar dari aktivitas perdagangan internasional. Selain perdagangan, aktor pertanian juga berkembang dengan baik. Pemerintahan membangun sistem irigasi dan mengelola lahan pertanian secara efektif sehingga hasil pertanian meningkat. Kemajuan ekonomi ini membantu membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pertahanan negara. Dan poin selanjutnya yakni seni dan arsitektur. Perkembangan seni dan arsitektur pada masa dinasti Utsmani sangat mengagumkan. Seni kaligrafi Islam yang berkembang pesat dan digunakan untuk menghiasi masjid, istana, serta berbagai bangunan lainnya. Dalam bidang arsitektur, dinasti Utsmani membangun banyak sekali masjid, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan istana megah. Salah satu karya arsitektur terkenal adalah Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque yang memiliki kubah besar dan menara yang indah. Selain itu, banyak bangunan peninggalan dinasti Utsmani yang masih berdiri hingga sekarang dan menjadi bukti kemajuan peradaban Islam pada masa tersebut. Kita masuk kepada poin selanjutnya, yakni masa kemunduran dinasti Utsmani. Di sini, di masa kemunduran dinasti Utsmani terbagi menjadi 2 poin, yakni faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Kemunduran dinasti Utsmani terjadi secara bertahap yang disebabkan oleh berbagai faktor-faktor internal. Salah satunya adalah munculnya para sultan yang kurang kompeten dalam memimpin negara. Selain itu, praktik korupsi dalam pemerintahan semakin meluas sehingga mengurangi efektivitas administrasi negara. Konflik perebutan kekuasaan di lingkungan istana sering terjadi dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Sedangkan di bidang militer, pasukan Janisari yang sebelumnya sangat disiplin mulai kehilangan kualitas dan semangat juangnya. Akibatnya, kekuatan militer dinasti Utsmani semakin melemah dan tidak lagi mampu menghadapi tantangan negara-negara Eropa yang terus berkembang pesat. Dan adapun faktor eksternalnya di sini adalah dinasti Utsmani menghadapi berbagai tantangan besar. Negara-negara Eropa mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan militer. Kemajuan tersebut membuat mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dinasti Utsmani. Selain itu, munculnya gerakan nasionalisme di berbagai wilayah kekuasaan Utsmani menyebabkan banyak daerah yang menuntut kemerdekaan. Dinasti Utsmani juga mengalami kekalahan dalam sejumlah peperangan yang mengurangi wilayah dan pengaruhnya. Puncak kemunduran terjadi pada Perang Dunia Pertama ketika dinasti Utsmani berada di pihak yang kalah.
Akhirnya, pada tahun 1922 Masehi, Kesultanan dibubarkan dan digantikan oleh negara modern Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi saya adalah Dinasti Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang berperan penting dalam perkembangan peradaban Islam. Dinasti ini didirikan oleh Osman I dan mencapai puncak kejayaannya setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi di bawah kepemimpinan Mehmed II. Pada masa kejayaannya, dinasti Utsmani mengalami kemajuan dan dalam bidang politik, militer, pendidikan, ekonomi, seni, dan arsitektur. Namun, seiring berjalannya waktu, dinasti mengalami kemunduran akibat berbagai faktor internal seperti lemahnya kepemimpinan dan korupsi, serta faktor eksternal seperti kemajuannya Eropa dan munculnya gerakan-gerakan nasionalisme hingga akhirnya runtuh pada tahun 1924. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.